Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Abu Yazid bin Abi Habib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, umatku dibagi 3 golongan. Yang pertama, mereka tidak menyukai banyak harta, tidak juga mengumpulkan harta, baik sedikit ataupun banyak, sebatas bekal untuk hidup dunia dan akhirat. Yang kedua, mereka mengumpulkan harta. Dengan harta mereka bisa bersilaturahmi, bisa menyantuni anak yatim, bisa juga menyantuni fakir miskin. Mereka juga bisa melaksanakan ibadah haji, mereka bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan inilah mungkin yang harus menjadikan sebuah contoh bagi kita. Andaikan kita diberi kekuatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan harta, maka harta yang berlimpah, harta yang banyak itu adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipakai di jalan Allah. Sehingga dengan kita memiliki harta yang banyak, kita bisa menolong terhadap sesama. Kenapa? Karena berkembangnya agama itu pula juga tergantung kepada kita memiliki harta dan tidaknya. Ad-dinu bimali, berkembangnya agama itu disertai dengan harta. Karena bagaimanapun bahwa kita adalah sebagai makhluk ekonomi, dalam artian makhluk yang membutuhkan kebutuhan jasmani seperti ingin berpakaian yang rapi, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan. Dengan keinginan itulah harus dapat terpenuhinya primer, sekunder, tersier, kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan serbalek itu diperbolehkan dalam artian kita tidak menghambur-hamburkan harta di jalan Allah. Tapi andaikan harta itu dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang lebih baik. Jangan sampai Allah memberikan harta kepada kita justru dengan adanya harta itu dipakai dengan kesombongan. Seperti Allah mengingatkan di Al-Quran surat At-Takasur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takasur. Banyak orang yang berlomba di antara kalian mengumpulkan harta, lupa dengan kewajiban terhadap Allah, lupa kewajiban terhadap sesama. Jangankan menyantuni anak fakir miskin, bahkan terkadang dipakai untuk sendiri pun tidak dipakai. Karena apa? Karena sangat mencintainya terhadap harta tersebut. Bagaikan kita dititipi harta itu, jadi bukan digunakan kemanfaatannya, justru dipakai untuk menyombongkan diri gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan.
hatta zurtumul makobir, sehingga baru sadar dia masuk ke dalam kubur. Maka Allah mengingatkan, kala, janganlah seperti itu. Kala saufa ta'lamun, janganlah kalian seperti itu, karena hal itu akan dirasakan. Summa kala saufa ta'lamun, maka janganlah kalian berbuat sesuatu dengan yang dititipi harta itu, melupakan terhadap kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban terhadap sesama di antara manusia. Hadirin pemirsa yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, umat Nabi itu adalah mereka yang suka mengumpulkan harta, suka harta yang banyak, tapi tidak peduli harta itu datang dari mana asalnya. Yang penting kita memiliki harta yang banyak. Mereka lah yang tidak mengingatkan diri bahwa seolah-olah harta itu adalah milik sendiri dan akan menyelamatkan. Nah, mudah-mudahan dengan ciri umat Nabi yang diberikan oleh Allah kepada umatnya adalah bahwa yang disampaikan Nabi, bahwa umat Nabi terdiri dari 3 golongan tadi. Nah, ketiga golongan tersebut, maka yang akan selamat adalah hanya nomor 1 dan nomor 2, yaitu mereka tidak mengumpulkan harta, tidak juga memperbanyak, tapi yang penting adalah cukup untuk bekal ibadah dunia dan akhirat. Yang keduanya adalah dia mencari harta dengan sebanyak-banyaknya, kemudian setelah memiliki harta itu, maka hartanya dipakai untuk bersilaturahmi, dipakai untuk menyantuni anak yatim, dipakai untuk menyantuni fakir miskin, sehingga dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadahnya dengan sempurna. Dan itulah yang mungkin yang menjadikan contoh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keleluasan rezeki dan bisa berbagi terhadap sesama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha rahim. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.